Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teori standpoint atau yang biasa juga kita sebut sebagai teori sikap. Teori sikap ini merupakan sebuah teori yang dapat mengubah kekuasaan seseorang individu melalui kewenangan suara pribadi. Teori standpoint ini pertama kali dipelopori oleh filsuf Jerman bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1807. Teori ini membahas tentang hubungan antara tuan dan budak. Walaupun tuan dan budak ini hidup dalam ruang lingkup yang sama, akan tetapi mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena posisi mereka berbeda dalam kehidupan sosial. Bisa dikatakan ini sebagai status sosial mereka berbeda. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Nancy Harstock yang mengembangkan teori ini yang memiliki pandangan tentang hubungan antara pria dan juga wanita. Konsep dalam standpoint teori. Yang pertama, sikap standpoint merupakan konsep utama dalam teori ini. Standpoint adalah sudut pandang yang dapat dipengaruhi oleh melalui pengalaman, pemikiran, interaksi, dan usaha dalam hierarki sosial. Yang kedua, pengetahuan status situasi, situated knowledge, merupakan pengetahuan seseorang berdasarkan konteks dan keadaan. Seseorang memiliki pengalaman bukan dari alamiah, tetapi karena adanya pengalaman dan pembelajaran. Yang ketiga, pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, sexual division of labor, merupakan alokasi pekerjaan yang didasarkan oleh jenis kelamin. Hal ini terkait dengan pandangan feminis di mana perempuan hanya diposisikan sebagai pekerja domestik, sehingga tidak ada kesetaraan gender. Asumsi epistemologi dan ontologi dari standpoint teori ada 4. Yang pertama, semua pengetahuan merupakan produk dari aktivitas sosial, dengan demikian ilmu pengetahuan bersifat objektif. Dan yang kedua, kondisi budaya yang mengelilingi kehidupan wanita akan menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang secara rutin berbeda dengan apa yang dialami oleh pria. Dan yang ketiga, perbedaan pengalaman wanita akan menjadi sangat bermanfaat. Dan yang keempat, kita hanya mengetahui pengalaman wanita dengan cara menghadiri interpretasi wanita akan pengalaman mereka. Asumsi teori oleh Janet Salzman Chaptes tahun 1993. Yang pertama, jenis kelamin atau gender merupakan fokus utama dalam teori ini. Yang kedua, hubungan jenis kelamin atau gender dipandang sebagai suatu yang problematis. Yang ketiga, teori ini berusaha untuk memahami bagaimana jenis kelamin atau gender sebagai suatu yang dapat diubah. Yang keempat, teori feminis dapat digunakan untuk menantang status quo ketika status quo ini merendahkan atau melecehkan wanita. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang melihat kedua remaja yang sedang berkelahi di pinggir jalan. Perkelahian itu dipicu oleh si A yang meminjam kunci kos kepada si B pada saat jam istirahat untuk menumpang kamar mandi. Ketika si A kembali, ternyata si A membawa motor si B untuk berjualan aqua botol tanpa sepengetahuan dan izin dari si B, sehingga si B marah kepada si A. Dari masalah tersebut, teman-temannya berspekulasi. Ada yang mengatakan bahwa tindakan si A salah karena tidak izin terlebih dahulu. Dan ada pula yang mengatakan bahwa si B berlebihan. Hal ini biasa terjadi di kalangan remaja. Karena sudah berteman baik, jadi tidak perlu formal ketika menggunakan barang teman sendiri. Itulah penjelasan kami mengenai standpoint. Referensi kami dapatkan dari www.sledshare.net yang kami akses pada 28 Mei 2021 pukul 19.55 WIB. Kemudian dari pakarkomunikasi.com yang kami akses pada 28 Mei 2021 pukul 20.08 WIB.
Kemudian dari e-jurnal unjani.ac.id yang kami akses pada 28 Mei 2021 pukul 20.10 WIB. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.